Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan BK pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk perwakilan. Silakan diri banyak. Siapa? Ini nggak baca. Ayo dari. Iya. Pimpin aja Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Sebelumnya kalian sudah pernah bertemu satu sama lain? Belum ya? Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya. Udah pada kenal Ibu belum? Belum ya? Baik. Jadi Ibu perkenalan dulu. Nama Ibu Melda Cici Fitriana, biasa dipanggil Ibu Cici. Ibu kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro, program studi bimbingan dan muslim. Ibu sekarang sudah semester 7 dan sedang melaksanakan PLP 2 di SMA Negeri Ketiga Mikronya. Nah, di sini Ibu juga diamanahkan untuk mengajar di kelas kalian di IPS, Bu IPS 2 ya. Ada yang minta nih? Jadi kalian kenal dulu ya dari mbaknya. Sebutin nama, alamat dan hobi. Ya, oke. Kenalkan, nama saya Farah Zahra Irawan, biasa dipanggil Farah, tinggal di Universitas Sudirman Barat. Hobi dengerin musik. Dengerin musik. Farah ya? Iya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Intan Amelia Putri, biasa dipanggil Intan, alamat rumah atau aja 17 Polos, hobi mendengarkan musik. Dengerin musik juga. Perkenalkan, nama saya Yola Septianusi, biasa dipanggil Yola, alamat Purwadi 19A, hobi membaca. Hobinya membaca. Membaca semua buku. Kayak selanjutnya. Kenalkan, nama saya Nabi Farhan Ramadhani, saya dipanggil Gardi. Alamat rumah 22 di Barat yang subur, hobi bulu tangkis. Olahraga ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Glenn itu biasa dipanggil Supir. Supir. Paling kawan. Iya. Hobi saya bermain gitar. Bermain gitar. Udah saling kenal belum nih? Coba sebutin ya satu-satu ya tadi. Mbak ini namanya siapa? Intan. Ini? Ini? Garin. Ini Garin. Garin gitar? Bukan. Oh, siapa ya? Galdi. Garin. Ini Garin. Coba kamu sebutin ini siapa? Parah. Bener Farah? Bener, nah? Intan? Yola. Ayo coba kamu sebutin. Parah. Ya. Terus? Bukan. Bola. Garin. Garin. Itu udah semua kenal ya? Kamu udah kenal semua? Nah, ya, untuk bersingkat waktu langsung aja ya. Baik, sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok belum? Belum. Di SMP? Oh, udah. Di SMP sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Udah kayaknya Bu. Udah. Di SMP mana? 3. SMP 3 gitu. Hmm. Gimana perasaannya setelah mengikuti layanan? Biasa aja Bu. Biasa aja. Berapa orang waktu itu? 8. 8 orang banyak ya? Iya. Itu sebelum pandemi apa? Belum. Oh, sebelum pandemi. Kelas berapa itu? Praktek ya, kelas 8. Sudah kan? Hmm. Berarti sudah pernah mengikuti ya. Yang lainnya? Belum. Belum pernah sama sekali. Ini baru pertama kali ya. Iya. Ya. Sebelumnya gue akan menjelaskan apa itu pengertian dari bimbingan kelompok. Tadi siapa tadi yang sudah pernah ikutin? Coba. Apa itu bimbingan kelompok? Iya. Menurut kamu aja. Ya kayak biasa aja sih Bu, kayak cuma ngumpul terus kayak ngerjain tugas-tugas yang dikasih itu udah. Oh gitu ya. Benar ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan yang di dalam BK diadakan secara berkelompok dan memecahkan suatu permasalahan yang bersifat umum. Nah, secara berkelompok kita pecahkan permasalahan yang bersifat umum secara berkelompok. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Nanti kalian harus terbuka, jangan malu-malu ataupun jangan takut ya untuk mengeluarkan pendapat-pendapat kalian. Dan di sini kalian datang sini atas dasar kesukarela atau terpaksa? Sukarela ya. Jadi tidak ada paksaan sama sekali ya. Ya. Baik. Tadi Ibu
sudah menjelaskan sedikit dengan teman-teman kalian mengenai topik ya. Di sini di layar bimbingan kelompok itu ada 2 topik. Yang pertama topik bebas dan topik tugas. Untuk topik bebas itu topik yang diambil dari permasalahan-permasalahan kalian yang paling urgent. Nah, kemudian untuk topik tugas itu topik yang dari ibu sendiri, yang dari ibu nanti habis itu kita ini melaksanakan diskusi, kemudian kita bahas dan mengentaskan permasalahan. Untuk pertemuan hari ini topiknya itu topik tugas. Jadi kita membahas mengenai cara meningkatkan motivasi belajar yang rendah. Ya, sudah mengerti? Baik, nanti juga di waktu saat diskusi kita ada sedikit ya keterangan yang sederhana. Apa mau dilakukan sekarang? Apa nanti? Sedikitnya. Masih semangat ya? Nanti aja ya, kita mau melakukan layanan ya. Jangan tegang-tegang ya. Biasa, santai aja santai. Ya, kita ini untuk kesepakatan waktunya mau berapa menit nih kira-kira? 15 menit. 15 menit. Cukup nggak kira-kira 15 menit? Ya kurang lebih ya, kurang lebih 15 menit ya. Baik, sudah siap untuk memulai? Siap? Siap? Baik. Ibu kan kemarin sudah mengirimkan daftar cek masalah ya, sudah kalian isi. Nah, ibu lihat dari daftar cek masalah itu hasilnya kalian itu kebanyakan memilih belajar pada saat mau ulangan. Benar? Kebanyakan pada milih belajarnya pada saat mau ulangan gitu. Misalnya besok ulangan baru belajar. Iya enggak? Iya benar. Benar ya. Terus rasa semangatnya tuh menurun. Nah, jadi ini alasan kenapa ibu memilih topik mengenai cara meningkatkan motivasi belajar. Jadi kalian harus semangat untuk belajar karena ya udah SMA ini harus lebih giat belajar. Tuh. Ya. Selanjutnya kita bahas dulu apa itu komponen motivasi. Yuk, sebutin. Kira-kira menurut kamu apa komponen motivasi? Semangat, penyemangat. Iya. Motivasi adalah pahlawan penyemangat. Patokan penyemangat. Ya? Katakan penyemangat. Patokan penyemangat. Ada yang lain coba definisi secara pribadi Mbak, pendapatnya Mbak. Dorongan penyemangat. Dorongan penyemangat. Masnya? Sama Bu. Sama ya. Dorongan penyemangat juga. Ya. Coba Masnya. Apa motivasi itu apa kira-kira? Motivasi itu kayak Sama. Dorongan juga ya. dorongan. Ya, jadi motivasi itu sebuah dorongan yang diberikan untuk seseorang, di mana dorongan itu tujuannya untuk membangkitkan kembali semangat para peserta didik contohnya. Sedangkan belajar nih, kan motivasi belajar. Pengertian belajar, siapa yang tahu? Ayo, pendapatnya. Belajar, apa sih belajar? Kalian belajar tuh kira-kira apa? Pengertian belajar. Coba Mas ya. Tahu Bu, sama aja. Sama aja. Mbak, kira-kira belajar itu apa? Definisi dari belajar. Apa sih itu belajar? Belajar mempelajari sesuatu Ya, untuk mengetahui wawasan. benar ya, belajar itu kegiatan di mana kita harus mempelajari hal-hal baru. Motivasi belajar itu adalah sebuah dorongan yang diberikan kepada peserta didik yang tujuannya itu untuk membangkitkan kembali motivasi atau membangkitkan semangat belajar peserta didik. Jadi kita harus semangat dalam belajar gitu. Jangan kalau ada ulangan aja belajarnya gitu. Jadi setiap hari itu harus belajar, harus mengulang kembali materi-materi yang telah dipelajari. Begitu ya. Sekarang gini, kalian kan motivasinya rendah. Apa sih yang menyebabkan kalian tuh tidak mempunyai motivasi yang tinggi? Kira-kira apa yang menyebabkan kalian mempunyai motivasi yang rendah? Coba dari mana? Males. Malas untuk belajar gitu. Mbak ya? Apa harus belajar? Saya malas apa yang buat Mbak tuh kok motivasi, kok belajar saya kayak gini sih, kok menurun? Karena apa penyebabnya? Malas. Apa ya?
semangat dalam belajar? Berapa bulan? Main terus ya, main game gitu. Berapa hari ya? Masnya sama. Bosan. Oh bosen belajar. Iya bu, itu terus. Ya kan bisa belajar yang lain gitu. Gampang bosenan ya orangnya. Kalau masnya apa? Yang menyebabkan mas tuh males belajar. Menyebabkan mas belajarnya kalau ada ulangan gitu apa? Capek. Emang banyak tugasnya? Banyak. Oh, banyak gitu ya. Oke, jadi salah satu penyebabnya itu ya malas belajar, terus kemudian main game itu emang benar-benar menyebabkan kita itu malas untuk belajar. Apalagi kayak kalian ya, pasti kalau udah main capek, malas untuk belajar, benar nggak? Biasanya kalau ngerjain tugas, misalnya kalau guru ngasih tugas itu langsung dikerjakan atau enggak? Enggak. Enggak langsung ngerjakan. Apalagi kalau dikasih tenggang waktu, pasti biasanya ini ya apa ngerjainnya kalau udah mepet waktu. Ya itu salah satu ciri-ciri penyebab atau penyebab kita biasanya malas untuk belajar. Kemudian bagaimana sih cara untuk membangkitkan semangat belajar kalian? Ada yang tahu caranya bagaimana? Misalnya kamu malas nih ya, kalian malas untuk belajar, kira-kira apa sih yang bisa membuat kalian itu bisa bangkit lagi semangatnya? Ayo kalau mendapatkan nggak apa-apa, jangan malu-malu. Caranya gimana? Masa coba gimana caranya? Kan udah pernah ikut layanan minum. Nah, gimana cara untuk membangkitkan semangat? Ya, kalau ada yang nyemangatin ya semangat bu. Kalau ada yang nyemangatin, semangat. Berarti harus ada dorongan dari orang lain. Iya. Itu doang. Iya. Ada lagi nggak? Iya. Berarti cuma itu aja. Iya. Terus yang lain ada lagi? Kira-kira apa nih yang bisa membuat kalian itu bangkit? Apa melihat orang tua perjuangannya udah dipolahin? Atau yang lain? Coba keluarin pendapatnya satu-satu ya. Melakukan hobi yang disenangi. Melakukan hobi yang disenangi. Ya bisa. Ya enggak ya? Kalau aku biasanya lihat apa ya, kayak kata-kata gitu kak. Oh kata-kata bisa gitu. Ya. Itu yang buat bangkit mbak semangat lagi. Bukan sih, aku tuh susah banget. Keluarin aja nggak apa-apa, keluarin aja kenapa? Kita santai aja ya di sini, jangan tegang-tegang. Nggak kayak mata pelajaran yang lain ini Beka. Keluarin aja. Gimana? Kira-kira? Ngeliat orang yang aku fans gitu loh kak, kayak enak K-popers, nah itu lihat dia. Oh K-popers. Iya. K-popers banget ya. Enggak sih. Jadi ngeliat idola terus kemudian bangkit lagi semangatnya gitu. Kalau mbaknya dari mbaknya? Kayak ada yang dorongan gitu, orang kita udah semangat lagi belajar. Harus ada orang yang bisa membuat kita semangat lagi belajar. Apa yang membuat masnya itu kembali untuk semangat belajar? Dipuji sama orang lain gitu. Contohnya pernah nggak pengalaman kayak gitu? Misalnya masnya lagi nggak semangat, terus dipuji, gimana pujiannya itu? Kayak Contohnya ada yang udah pernah dialami. misalnya nilai gede gitu. Misalnya nilai gede, Puji. Oh, Lebih dipuji. semangat terus aja. oh lebih semangat. Berarti harus ada perhatian ya, perhatian dari orang lain gitu. Bersama kayak mas ini. Ya. Jadi cara untuk membangkitkan semangat itu juga bisa dari orang tua, perhatian orang tua, kemudian kita juga harus bisa apa ya, semangat untuk membangkitkan lagi itu lihat perjuangan orang tua ya, terutama itu menyekolahkan, kemudian perjuangan untuk bisa kalian tuh bisa sampai di sini gitu kan berkat orang tua. Salah satu kuncinya tuh kita harus melihat perjuangan orang tua kita, sekeras dia udah bekerja keras untuk kita juga harus lebih semangat belajar. Karena
kita akan diem dulu ya. Pada diem semua kenapa sih nih? Biasa aja loh, kita biasa aja gitu. Jangan diem aja. Mau diem nggak nih? Diemnya ya cuman biasa aja sebenarnya. Tepuk 1, 2, 3. Ada yang pernah tahu? Enggak. Ya misalnya ini nanti ibu bilang tepuk 1, kalian harus tepuk 2 kali. Kemudian ibu tepuk 2, kalian harus tepuk 3 kali. Tepuk 3, ibu bilang tepuk 3, kalian harus tepuk 1 kali. Ulangi. Nih ya, misalnya nih ya, ibu bilang tepuk 1, kalian harus 2 kali. Tepuk 2, 3 kali. Tepuk 3, 1 kali. Oke, siap ya? Dimulai ya. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Kurang konsentrasinya ini kayak kurang ini ya. Kurang konsentrasi. Ya, ulangin ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1, 2. Ayo semangat lagi, coba semangat lagi, konsentrasi. Tepuk 1 itu 2 kali, tepuk 2 3 kali, tepuk 3 1 kali. Siap ya, mulai lagi ya. Tepuk 2. Bareng, coba bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Coba ulangi lagi. Harus kompak. Tepuk 1. 1 2 kali ya. 1 2 kali. Tepuk 3. Tepuk 2. Semakin cepat ya. Tepuk 1. 3. Konsentrasi ini, coba ayo. Ini juga melatih konsentrasi kalian gitu ya. Permainan ini melatih konsentrasi kalian. Coba ibu ulangi lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 2 3 kali. Gitu. Ulangin ya. 1 2. Tepuk 5. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Coba bantuin temannya nih biar konsentrasi nih. Tepuk 1. Tepuk 1 2 kali. Tepuk 3 1 kali. Oh ya, ulangin lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1 3 2 1 2. Udah lah ya, udah cukup ya. Udah semangat lagi? Udah bisa konsentrasi lagi belum? Mbak ini kayaknya agak lemes ya. Ada masalah apa, Mbak? Enggak. Udah cukup ya permainannya, apa mau lagi? Udah. Baik. Ibu rasa waktunya sudah cukup dan coba simpulkan dari kalian masing-masing apa itu cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Apa yang menimbulkan? Coba masih ada teman. Apa mbaknya mah? Mau siapa nih? Tanya aja. Dia katanya. Ya udah kalian berdua aja. Yuk simpulkan. Apa? Materi kita hari ini apa aja yang didapat? Oh, Apa itu motivasi belajar? Cara membangkitkan bagaimana? ya kalau motivasi belajar sih ya benar, ingat perjuangan orang tua, terus tambah lihat kata-kata, ya kayak kita lagi semangatin. Itu ya. Dari masnya? Ikut aja. Coba keluarin pendapatnya sendiri. Apa itu cara? Bagaimana sih cara untuk membangkitkan motivasi belajar yang rendah? Ada dipakai semua. Coba mbaknya aja. Gimana? Ya melakukan hobi yang disenangi biar tambah semangat. Habis itu jangan males-malesan. Ya, jadi cara membangkitkan motivasi belajar kita harus yang pertama itu harus melihat perjuangan orang tua. Jadi kalau kita udah lihat tuh kerja keras orang tua gimana, kita pasti kan merasa orang tua udah berjuang untuk kita selama ini. Kita juga apa sih yang bisa membuat kita membahagiakan orang tua dengan cara salah satunya ya belajar, harus belajar terus. Terus bisa juga lihat dari tadi idola ya, lihat idola gitu kan buat bisa semangat lagi belajarnya. Itu ya.
Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai topik ini atau udah dicukupkan saja topik ini? Ganti topik lain. Jadi pertemuan selanjutnya kita ganti topik lain ya. Setuju? Ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya waktu dan tempat nanti Ibu kabarin lagi. Dan untuk topiknya kita membahas topik lain. Jadi untuk ini kita cukupkan. Baik, jadi Ibu ucapkan terima kasih. Nah, kira-kira nih setelah melakukan kegiatan layanan apa yang dirasakan? Coba keluarin pendapatnya satu-satu. Gitunya apa? Senang atau sedih atau malah malas? Bagaimana? Coba keluarin aja apa yang dirasakan setelah mengikuti layanan ini. Ada motivasi kakak. Motivasi. Kalau mbaknya apa yang dirasain selama kita mengikuti di kegiatan layanan? Jadi fokus dikit. Jadi fokus. Mbaknya apa nih yang dirasain selama mengikuti layanan? Jadi lebih gampang. Lebih gampang. Kita memahaminya. Lebih fokus biasanya. Dari masnya apa yang dirasain? Biasa aja sih Bu. Biasa aja. Kok biasa aja sih dari tadi dulu? Iya, iya emang biasa aja Bu. Ikuti layanan ini berarti biasa aja gitu ya? Iya Bu dikit. Enggak, ketemu teman-teman nggak senang? Iya, iya senang-senang biasa aja Bu. Kalau dari masnya sendiri gimana? Ngikutin. Lagi gitu ya? Apa yang dirasain setelah mengikuti layanan ini? Ya perasaan masnya sendiri gimana? Kok tegang? Kenapa tegang? Kok tegang? Kenapa tegang? Berarti sama perjalanan layanan ini tegang ya dari tegang? Tegang Bu. Apa yang membuat tegang itu apa? Kan tadi Ibu udah bilang. Tapi bawaannya tegang gitu. Bawaannya tegang. Ya apa yang membuat tegang itu apa? Gitu? Apa gimana gitu? Apa lingkungannya nggak enak atau gimana? Apa jangan-jangan yang lain juga tegang? Enggak. Nah, berarti cuma dia, masnya tegang nggak? Hmm. Enggak. Berarti masnya tegang juga. Oh, karena pertama kali ketemu mungkin ya. Mungkin. Jadi besok lagi jangan tegang-tegang ya, kita ngelakuin layanan ini jangan tegang-tegang, terbuka lagi. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah datang di sekolah ini sedang mengikuti layanan, dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan layanan pada pertemuan hari ini. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ya dipimpin doa. Tadi siapa yang mimpin? Ini. Oh ya. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan hari ini dan Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi